Title: Does TRT actually work? What the largest clinical trial found. Sebuah uji klinis penting menguji terapi penggantian testosteron pada lebih dari 5.000 pria, dan hasilnya mengejutkan bahkan para dokter yang menjalankan penelitian tersebut. Jika Anda pernah bertanya-tanya, apakah TRT benar-benar sesuai dengan ekspektasinya, atau hanya sekadar placebo mahal, tetaplah di sini karena jawabannya jauh lebih kompleks dari yang selama ini dikatakan kepada Anda. Selamat datang kembali. Jika Anda baru di sini, saluran ini didedikasikan untuk mengurai ilmu pengetahuan klinis nyata agar Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang kesehatan Anda. Nama saya, nama host, dan hari ini kita akan mendalami uji coba TRAVERSE, uji coba terkontrol, acak terbesar yang pernah dilakukan mengenai terapi penggantian testosteron pada pria. Di akhir video ini, Anda akan memahami 5 hal. Pertama, seperti apa rasanya kadar testosteron rendah dan siapa yang terdampak. Kedua, apa yang dikatakan ilmu pengetahuan tentang cara kerja TRT di dalam tubuh Anda. Ketiga, apa yang benar-benar ditemukan oleh uji coba TRAVERSE, hal yang baik, hal yang buruk, dan hal yang mengejutkan. Keempat, langkah-langkah praktis apa yang dapat Anda ambil sekarang berdasarkan bukti yang ada. Dan kelima, satu temuan dari uji coba tersebut yang hampir tidak ada yang membicarakannya. Ini akan sepadan dengan 10 menit Anda berikutnya. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan masalahnya, karena kemungkinan besar inilah alasan Anda mengklik video ini. Testosteron rendah, yang secara klinis disebut hipogonadisme, diperkirakan memengaruhi 10 hingga 40% pria dewasa, tergantung pada cara pengukurannya dan kelompok usia yang diteliti. Namun begini, sebagian besar pria yang mengalaminya sama sekali tidak menyadari bahwa itulah yang sedang terjadi. Sebaliknya, mereka hanya merasa tidak seperti biasanya. Mungkin Anda telah memperhatikan bahwa energi Anda telah menurun selama bertahun-tahun, bukan secara drastis sekaligus, melainkan secara perlahan dan terus-menerus. Anda bangun tidur dalam keadaan lelah, meskipun telah tidur semalaman penuh. Anda sudah rutin ke gym, namun melihat hasil yang lebih sedikit dari sebelumnya. Suasana hati Anda lebih datar. Semangat Anda, baik di ranjang maupun dalam kehidupan sehari-hari, telah menurun. Dan mungkin Anda bahkan sudah berbicara dengan dokter yang mengatakan semuanya terlihat baik-baik saja di atas kertas. Inilah kenyataan yang membuat frustrasi bagi jutaan pria. Gejala testosteron rendah seringkali dianggap hanya sebagai penuaan, stres, atau faktor gaya hidup. Dan meskipun hal-hal tersebut tentu berperan, mengabaikan komponen hormonal berarti jutaan pria hidup di bawah potensi mereka selama bertahun-tahun, tanpa pernah mendapatkan percakapan jujur tentang apa yang sebenarnya mungkin dapat membantu mereka. Uji coba TRAVERSE dirancang khusus untuk menjawab apakah terapi testosteron merupakan solusi yang aman dan efektif bagi pria yang mengalami gejala-gejala seperti ini. Jadi mari kita bahas apa yang sebenarnya dilakukan testosteron dalam tubuh pria, karena memahami mekanismenya membantu Anda memahami hasil uji coba tersebut. Testosteron diproduksi terutama di testis, diatur oleh putaran umpan balik yang melibatkan hipotalamus dan kelenjar pituitari. Kadarnya mencapai puncak di akhir masa remaja hingga pertengahan 20-an, dan kemudian secara alami menurun sekitar 1 hingga 2% per tahun setelah usia 30. Pada usia 60, banyak pria memiliki kadar testosteron 30 hingga 40%, lebih rendah dari puncaknya. Testosteron memengaruhi sejumlah besar sistem yang luar biasa. Ia memainkan peran kunci dalam sintesis protein otot. Itulah mengapa kadar yang lebih rendah mempersulit pembentukan atau pemeliharaan massa otot. Ia memengaruhi produksi sel darah merah, kepadatan tulang, regulasi suasana hati melalui interaksi dengan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Dan ya, ia adalah penggerak utama libido dan fungsi seksual pada pria. Ketika dokter mempertimbangkan TRT, mereka pada dasarnya mencoba mengembalikan kadar testosteron ke rentang fisiologis yang dianggap normal, biasanya antara 300 dan 1.000 nanogram per desiliter, menggunakan gel, suntikan, atau
koyo. Tujuannya bukan untuk mendorong kadar di atas normal, melainkan untuk memulihkan apa yang telah diambil oleh waktu dan biologi. Yang tidak diketahui oleh para peneliti untuk waktu yang lama adalah apakah melakukan itu benar-benar aman bagi jantung. Pertanyaan tersebut yang secara langsung memunculkan uji coba TRAVERS. Uji coba TRAVERS, yang merupakan singkatan dari Testosterone Replacement Therapy for Assessment of Long-Term Vascular Events and Efficacy Response in Hypogonadal Men, diterbitkan pada tahun 2023 dalam New England Journal of Medicine. Uji coba ini mengikuti 546 pria berusia antara 45 dan 80 tahun yang memiliki testosteron rendah serta penyakit kardiovaskular yang sudah ada atau risiko kardiovaskular yang tinggi. Setengahnya menerima gel testosteron harian, setengahnya lagi menerima gel placebo. Uji coba berlangsung sekitar 3 tahun rata-rata. Inilah yang mereka temukan mengenai pertanyaan kardiovaskular. TRT tidak meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular, merugikan yang besar dibandingkan placebo. Itulah temuan utamanya, dan hal ini benar-benar melegakan bagi pria dan dokter yang telah khawatir tentang keamanan jantung berdasarkan beberapa penelitian awal yang lebih kecil dan lebih kontroversial. Namun, ada beberapa nuansa penting. Pria yang menerima testosteron memiliki tingkat fibrilasi atrium yang lebih tinggi, detak jantung tidak teratur, cedera ginjal akut, dan emboli paru, yaitu gumpalan darah di paru-paru. Perbedaan-perbedaan ini tidak sangat besar, tetapi cukup signifikan secara statistik, sehingga para peneliti mencatatnya dengan jelas. Dari sisi manfaat, pria yang menjalani TRT melaporkan peningkatan signifikan dalam hasrat seksual, fungsi ereksi, dan kepuasan seksual secara keseluruhan dibandingkan kelompok placebo. Ada juga peningkatan sederhana dalam suasana hati dan energi. Kepadatan tulang meningkat. Namun, efek pada fungsi fisik dan hasil kognitif kurang dramatis dari yang banyak diharapkan. Jadi, gambarannya adalah manfaat nyata, risiko nyata, dan kebutuhan kuat akan evaluasi medis individual. Sebelum kita beralih ke langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, sepatah kata singkat. Jika Anda ingin mendukung kesehatan hormonal Anda secara alami, sementara Anda melakukan riset atau bekerja sama dengan dokter, ada suplemen yang didukung bukti yang perlu Anda ketahui. Vitamin D, zinc, dan magnesium, semuanya telah terbukti dalam penelitian untuk mendukung kadar testosteron yang sehat, terutama pada pria yang kekurangan. Saya akan menautkan beberapa pilihan berperingkat tinggi di deskripsi di bawah. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai hal baru apapun. Jadi berdasarkan semua ini, apa yang sebenarnya harus Anda lakukan? Berikut adalah 4 langkah praktis yang didasarkan pada bukti. Langkah pertama, periksa kadar Anda dengan benar. 1 pembacaan testosteron saja tidak cukup. Testosteron berfluktuasi sepanjang hari, mencapai puncak di pagi hari. Dokter biasanya ingin 2 pembacaan pagi di bawah 300 nanogram per desiliter, disertai gejala yang terdokumentasi sebelum mempertimbangkan diagnosis hipogonadisme. Langkah kedua, tangani faktor-faktor yang dapat dimodifikasi terlebih dahulu. Kurang tidur, obesitas, stres kronis, konsumsi alkohol berlebihan, dan perilaku sedentari semuanya terbukti secara klinis dapat menekan testosteron. Sebelum mengejar TRT, mengoptimalkan faktor-faktor ini dapat meningkatkan kadar Anda secara bermakna. Terkadang cukup untuk mengatasi gejala sepenuhnya. Langkah ketiga, lakukan percakapan jujur dengan ahli endokrinologi atau urologi, bukan hanya dokter umum. Spesialis lebih mampu menginterpretasikan panel hormonal lengkap Anda, termasuk LH, FSH, dan SHBG, serta menentukan apakah situasi Anda memerlukan intervensi medis. Langkah keempat, jika TRT direkomendasikan, pahami rencana pemantauannya. Uji coba TRAVERS menemukan risiko nyata yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Tekanan darah, hematokrit, dan gejala kardiovaskular harus dipantau secara teratur jika Anda menjalani terapi.
pasien yang terinformasi mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekarang inilah temuan dari uji coba TRAVERSE yang hampir tidak ada yang membicarakannya, dan hal ini benar-benar mengejutkan tim peneliti. Uji coba tersebut menemukan pengurangan yang signifikan secara statistik dalam kejadian diabetes tipe 2 pada kelompok testosteron dibandingkan placebo. Pria yang menerima TRT lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan diabetes tipe 2 baru selama masa penelitian berlangsung. Ini dibangun di atas penelitian-penelitian kecil sebelumnya yang menunjukkan bahwa testosteron memainkan peran bermakna dalam sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa. Ini signifikan karena diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum dan berdampak besar secara global. Dan hubungan antara kadar testosteron dan kesehatan metabolik adalah sesuatu yang telah diremehkan oleh komunitas medis selama bertahun-tahun. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan menarik yang kini mulai diselidiki para peneliti secara lebih formal. Bisakah mengoptimalkan kadar testosteron pada pria yang dipilih dengan cermat menjadi bagian dari strategi kesehatan metabolik yang lebih luas, bukan hanya intervensi kesehatan seksual atau kualitas hidup? Kita belum sampai di sana dalam hal panduan klinis, tetapi temuan ini mengubah percakapannya. Ini menunjukkan bahwa sistem hormonal dan metabolik lebih erat terkait daripada yang diakui oleh pandangan kedokteran tradisional yang tersilo. Pantau terus perkembangannya, karena penelitian di bidang ini bergerak cepat. Mari kita rangkum semuanya. Uji coba TRAVERSE memberikan bukti paling ketat hingga saat ini mengenai terapi penggantian testosteron. Uji coba tersebut menemukan bahwa TRT tidak secara bermakna meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular besar, yang merupakan pertanyaan keamanan utama. Uji coba tersebut mengkonfirmasi manfaat nyata untuk kesehatan seksual, suasana hati, kepadatan tulang, dan kemungkinan fungsi metabolik. Dan uji coba tersebut mengidentifikasi risiko nyata, termasuk fibrilasi atrium dan gumpalan darah, yang perlu dipertimbangkan secara serius dan dipantau secara berkelanjutan. Intinya adalah, TRT bukanlah sumber awet muda, tetapi bagi pria yang benar-benar memiliki testosteron rendah, dan yang merupakan kandidat yang tepat setelah evaluasi yang memadai, ini dapat menjadi intervensi medis yang sah dan bermakna. Jika video ini membantu Anda berpikir lebih jernih tentang topik ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Hal ini benar-benar membantu saluran ini berkembang dan mempertahankan konten seperti ini terus hadir. Minggu depan, kita akan membahas topik yang sangat terkait dengan diskusi hari ini. Mengapa kualitas tidur Anda mungkin merupakan faktor paling underrated yang memengaruhi kadar testosteron Anda? Anda tidak ingin melewatkannya. Sampai jumpa saat itu.